Om Swastiastu, rekan-rekan sekalian, Pak Gede dan Bu Nyoman. Ya, apa kabar hari ini, Pak Gede? Baik, Pak Kadek. Bu Nyoman, Sungkaru bagaimana kabar baik hari Pak ini? Ade. Nggih, 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 nggih. sungkaru sehat juga Tiang. Nggih, sesuai dengan kesepakatan kemarin, nggih, rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini dia akan bertindak sebagai pengamat dan Pak Gede sebagai coach dan Bu Nyoman sebagai coaching, nggih. Nah, sebelum Pak Nggih. Gede dan Bu Nyoman melakukan praktek coaching, izinkan saya apa namanya berdiskusi dulu dengan Pak Gede terkait dengan apa-apa yang sudah dipersiapkan untuk melaksanakan praktik coaching pada siang hari ini. Bagaimana Pak Gede Oke, siap, untuk Kadek. Siap. persiapannya? Nanti kan dia akan mengamati praktik coaching ini Hmm. dan setelah Pak Gede dan Bu Nyoman melakukan praktik coaching, kita akan melakukan refleksi sedikit di akhir kegiatan coaching ini. Nah, selanjutnya Iya, terkait Kadek. dengan persiapan nih Pak Gede, izinkan yang melakukan diskusi sedikit, terutama dengan apa namanya kemarin kita kan sudah berdiskusi tentang rubrik penilaiannya. Nah, bagaimana persiapan Pak Gede terkait dengan rubrik penilaian yang sudah diberikan kemarin? Oke, Pak Dek. Kemarin Tiang sudah menyiapkan beberapa hal terkait rubrik penilaian. Nah, salah satunya Tiang sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang bisa Tiang ajukan nanti selain pertanyaan yang akan muncul berdasarkan jawaban dari kunci itu sendiri, Pak Dek. Oke, jadi Pak Gede sudah menyiapkan pertanyaan, nggih. Nah, Nggih, apakah Pak sudah. Gede masih ingat nih apa namanya kompetensi inti dari coaching itu? Kompetensi inti dari coaching itu masih ingat Pak Gede? Ini terkait kompetensi inti daripada coaching. Nah, dalam praktek coaching kali ini, kompetensi inti yang dikembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh Hmm. sehingga badan, pikiran, hati selaras saat melakukan percakapan coaching. Hmm. Kemudian mendengarkan aktif, salah satunya dengan teknik rasa, Pak Dek. Iya. Yaitu mengajukan pertanyaan berdasarkan uh, bobot hasil mendengarkan aktif sesuai dengan alur tirta, Pak Dek. Hmm. Iya. Jadi kompetensi inti yang disampaikan Pak Gede itu kan ada apa namanya keadaan penuh dan juga mendengarkan aktif Nggih, yang itu Pak Gede. Nah, yang satu nggih. lagi kan ada mengajukan pertanyaan berbobot kan seperti itu. Nah, dari ketiga Mhm. apa namanya kompetensi inti coaching ini yang menjadi prioritas Pak Gede laksanakan untuk coaching kali ini yang mana Pak Gede? Nah, di sini dia akan mengembangkan ketiganya secara bersamaan, Pak Dek. Karena Hmm. menurut Tiang sendiri, ketiganya memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, Pak Dek. Oh, berarti yang akan Pak Gede apa namanya kembangkan atau laksanakan dalam praktek coaching ini adalah ketiganya ya Pak De. Tadi keadaan Iya, penuh, ketiganya. mengamati dengan Mhm. mendengarkan dengan aktif dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu Pak De. Nah, Iya, Pak yang Dek. selanjutnya pertanyaan selanjutnya Pak De, indikator Hmm. apa ya apa yang apa namanya tercapai tujuan pengembangan kompetensi yang diharapkan? Apa indikatornya yang diharapkan yang dari percakapan coaching kali ini? Kalau melihat dari indikator tercapainya tujuan pembelajaran kompetensi yang Tiang harapkan, Tiang dapat melihat ketercapaian tujuan itu berdasarkan hasil dari kegiatan coaching yang Tiang lakukan, yaitu dengan Kuci. Kuci dapat menemukan solusi atas semua permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi dirinya. Karena menurut Hmm. yang sendiri pada kompetensi yang sudah disebutkan tadi bermuara pada munculnya pertanyaan yang berbobot yang mampu nantinya Hmm. menggali potensi dan motivasi coach untuk melakukan prakarsa sesuai dengan solusi daripada permasalahannya pada. Oke, baik. Jadi saya apa namanya sedikit memahami. Jadi ada pertanyaan berbobot, waduh Pak D. Nah, menurut Nggih. Pak D, niki apa nah kira-kira pertanyaan berbobot itu yang seperti apa Pak D?
yang pertanyaan berobat yang akan Pak D berikan nanti kepada si coaching. Nah, mengenai pertanyaan berbobot itu menurut Tiang sendiri, Pak Dek, yaitu sebuah pertanyaan yang dapat menstimulus kuci saya agar dapat mengeluarkan apa yang menjadi permasalahan, lalu menggali solusi-solusi yang memungkinkan dapat ditemukan oleh coach Tiang sendiri nanti, Pak Dek. Oke, baik, bagus sekali Pak Gede. Yang juga sangat setuju sekali tentang apa yang Pak Gede sampaikan tentang pertanyaan berobat. Jadi menggali pertanyaan bisa menggali si coach sehingga dapat menemukan solusinya. Kan seperti itu Pak Gede. Baik, semoga nanti kegiatan coaching dengan Bu Nyoman bisa berjalan dengan lancar dan di akhir nanti kita akan berdiskusi lagi tentang apa-apa yang sudah Pak Gede dan Bu Nyoman lakukan dan kita akan ngobrol santai saja Pak Gede. Nah, dan untuk sekarang bisa Pak Gede berdiskusi dengan praktek coaching dengan Bu Nyoman. Oke. Untuk waktu yang silakan Pak Gede. Oke, terima kasih Pak Dek. Selamat siang Bu Komang, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak D. Asungkare hari ini yang baik-baik dan sehat selalu. Dan Pak Gede sendiri bagaimana kabarnya Niki? Baik juga Bu Mang. Nah, syukurlah hari ini semua berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Oh iya, kemarin Bu Mang sempat menghubungi Tiang, katanya ada yang ingin didiskusikan. Kira-kira napi nih ke Bu Mang yang mau didiskusikan? Oh, nggih Pak D. Ampura dulu niki sebelumnya yang mau menyapa dulu untuk Pak Kadeknya yang menjadi pengamat pada hari ini. Selamat siang Pak Kadek juga. Selamat siang Bu Nyoman. Nggih. Izin Pak Kadek yang untuk melanjutkan coaching hari ini. Nggih, silakan Bu. Pak Gede yang mau Tiang diskusikan untuk hari ini adalah terkait dengan karakter siswa di sekolah kita Pak D. Karena kita tahu juga karakter siswa di akhir-akhir ini kurang bagus begitu Pak D. Sekarang Tiang mau berdiskusi dengan Pak D. Nggih, Kenten Pak D. Oh, nggih, bagus sekali nih Bu tentang rencana nih nggih, kira-kira apa yang ingin Ibu eksplorasi dari karakter siswa nih Nggih, terima kasih Pak D untuk Tiang niki yang ingin sebenarnya meningkatkan karakter siswa yang menurut Tiang masih sangat kurang baik, itu melalui kegiatan di pembiasaan ataupun terintegrasi dengan pembelajaran. Kenten Pak D. Oke, dan Bu Mang. Nah, jadi intinya Bu Mang ingin meningkatkan karakter siswa di sekolah baik melalui pembelajaran dan juga pembiasaan nggih. Nggih Kenten ampun Pak D. Nggih. Oke, baiklah Bu Mang. Nah, mudah-mudahan nanti bisa mendapat inspirasi dari apa yang kita bicarakan saat ini. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan hari ini? Untuk pembicaraan hari ini sih Tiang kan mau memecahkan permasalahan tentang tadi karakter daripada siswa tersebut. Dan Tiang juga ingin ngobrol santai kita di hari ini sehingga nanti bisa mampu menemukan alternatif solusi yang baik untuk Tiang aktualisasikan untuk meningkatkan karakter siswa di sekolah Tiang. Begitu Pak D. Artinya Ibu nantinya bisa menemukan alternatif solusi dan dapat diaktualisasikan untuk meningkatkan karakter siswa. Oke, tadi Ibu juga ingin menyampaikan tentang karakter siswa. Bagaimana usaha yang ideal untuk meningkatkan karakter siswa Ibu nantinya nih?
Begini Kira-kira mungkin apa Pak usaha nggih. ideal? Nggih, mungkin melihat dari situasi saat ini di mana anak-anak lama berada di zona nyaman, yaitu pada waktu kita melakukan proses pembelajaran secara daring, di mana tidak ada kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter mereka. Mungkin saya akan mencoba mengajak mereka melakukan hal-hal sederhana sekali untuk perbaikan karakter, baik itu yang nantinya akan terintegrasi dalam pembelajaran atau mungkin sebagai pembiasaan budaya di sekolah kita, Pak. Demikian, Pak Ade. Nggih, kalau seumpama nih Bu Mang, skala ideal itu berada di sampai level 10 ini. Kalau sekarang usaha Ibu kira-kira sudah berada di level berapa nih kira-kira? Kalau yang lihat dari rentangan level tersebut, yang tidak berani mengambil level terlalu tinggi, karena seperti tadi karena lama sekali pembentukan anak-anak, pembentukan karakter dari anak-anak itu sudah tidak kita bisa awasi, akhirnya yang mungkin hanya bisa mengambil nilai 5 saja, begitu Pak De. Oh, berarti menurut Ibu kira-kira karakter siswa Ibu masih di level 5 ya. Nah, kira-kira ada lagi kendala yang Ibu hadapi saat melakukan usaha untuk meningkatkan karakter siswa tersebut, Bu? Nggih, Pak De. Mungkin kendalanya sudah pasti sangat banyak sekali itu Pak De. Pertama, terbatasnya waktu di sekolah dan banyaknya kegiatan saya sebagai pendidik yang tidak hanya berfokus ke peningkatan karakter. Itu juga merupakan salah satu dari kendala utama. Begitu, Pak. Nggih, jadi rencana Ibu sekarang untuk mengatasi masalah tersebut, napi kira-kira niki? Ini mungkin mungkin yang akan mengintegrasikan penanaman karakter dengan kegiatan pembelajaran dan pembiasaan budaya sekolah, Pak. Mungkin dengan mengintegrasikan penanaman karakter di proses pembelajaran, berarti kita bisa mengawasi secara langsung anak-anak kita apakah karakternya itu memang bisa kita ubah menjadi yang kita inginkan. Seperti itu, Pak De. Bagus sekali, Bu Mang. Nah, terkait penanaman karakter itu diintegrasikan dalam pembelajaran dan pembiasaan budaya sekolah. Nah, kira-kira ada lagi usaha yang ingin Ibu lakukan selain itu? Nggih, yang juga nanti berusaha dengan teman sejawat di sekolah untuk berkolaborasi juga dengan orang tua siswa untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada anak-anak dengan mungkin memberi tugas dengan bimbingan orang tua, mengingat waktu mereka bersama adalah lebih banyak di keluarganya dan di sekolah itu sedikit sekali Kenten Pak Ade, karena kita juga mengingat bahwasannya pendidikan yang utama dan pertama itu adalah berlangsung di keluarga. Maka dari itu Tiang mengharapkan tetap berkolaborasi dengan orang tua untuk selalu juga memantau anak-anaknya supaya karakternya bisa ditingkatkan. Demikian Pak De. Iya, Bu Mang. Kalau tidak salah tadi Tiang tangkap, yaitu Bu Mang punya rencana, yaitu yang pertama adalah mengintegrasikan penanaman karakter dengan kegiatan pembelajaran, dan yang kedua pembiasaan budaya sekolah, dan yang ketiga rencana berkolaborasi dengan orang tua. Nah, kira-kira mana nih yang bisa Ibu segera lakukan dari ketiganya tadi? Mungkin setelah dilihat dari beberapa nih yang pertama akan yang lakukan adalah mengintegrasikannya dengan pembelajaran karena itu paling tepat dengan tupoksi saya sebagai pendidik. Kenten Pak. Nah,
kira-kira kapan bisa Ibu lakukan iki? Kalau masalah mengintegrasikan ke proses pembelajaran, yang akan secepatnya nanti Pak, karena kita kan akan membuat modul ajar. Ya, belajar. Mudah-mudahan besok untuk dalam pembuatan modul ajar itu saya pasti akan selipkan masalah-masalah karakter siswa. Nah, demikian Pak. Wah, hebat sekali itu Bu. Nah, kira-kira nih Bu, siapa yang bisa membantu Ibu nantinya nih? Nih, kalau masalah pembentukan karakter yang pasti seluruh siswa, terutama siswa dulu sebagai sasarannya Tiang, kemudian yang juga akan meminta bantuan kepada kepala sekolah dan juga pastinya ini rekan-rekan yang lain, rekan-rekan sejawat di sekolah untuk ikut membantu menanamkan nilai karakter sebagai budaya sekolah, serta pastinya orang tua akan membantu siswa mengerjakan tugas terbimbing seperti yang Tiang jelaskan tadi nih ke Pak D. Nggih, Bu Mang. Di diskusi kali ini apa yang dapat didiskusikan kita kali ini? Untuk diskusi hari ini, Tiang mendapat pemahaman dan solusi yang luar biasa nih, serta juga gambaran kegiatan yang akan Tiang lakukan untuk meningkatkan karakter siswa itu, Pak. Nggih, mantap Bu Mang. Nah, setelah diskusi di siang hari ini, bagaimana perasaannya Ibu? Kalau masalah Perasaannya perasaan, kalau masalah perasaan saya sudah luar biasa, lega sekali karena lewat pengarahan dari Pak D, penuntunan Pak D untuk mendapatkan jawaban apa yang menjadi selama ini menjadi kendala, terutama akhirnya saya sendiri bisa menemukan solusi yang sudah tentu segera akan Tiang terapkan di sekolah. Niki Pak D. Wah, mantap sekali niki Bu Mang. Tiang jadi penasaran niki bagaimana nanti hasil aksi nyata Bu Mang. Nah, mudah-mudahan kita bisa kopi darat sambil ngobrol ringan tentang pengalaman Bu Mang melakukan aksi nyata dan bagaimana hasilnya. Nggih Pak D. Terima kasih banyak niki atas bantuannya karena sudah mampu membantu Tiang untuk mencarikan solusi murid Tiang, dan ini juga merupakan suatu hadiah yang sangat luar biasa. Akhirnya kami mungkin para guru itu pasti akan selalu berusaha untuk mencari solusi yang terbaik terkait dengan pendidikan anak-anak kita, terutama masalah etika murid. Seperti itu, Pak D. Nggih, sama-sama Bu Mang. Terima kasih banyak juga niki. Nggih Pak D, terima kasih. Baik Pak Gede, sudah selesai nih praktik coachingnya dengan Bu Nyoman. Apa namanya? Saya ucapkan terima kasih, dan Tiang tadi juga sudah mengamati proses coaching Pak Gede dengan sebagai coach dan Bu Nyoman sebagai coachee. Nah, selanjutnya seperti yang Tiang sampaikan tadi di awal, di akhir sesi coaching ini, saya ingin berdiskusi dengan Pak Gede terkait dengan tadi kan sudah melaksanakan praktik dengan Bu Nyoman. Jadi bagaimana perasaan Pak Gede ini sebagai coach di sesi hari ini? Begini Pak Ade, awalnya terus terang Tiang merasa tegang, namun setelah beberapa saat ngobrol dengan Bu Mang, Tiang merasa lebih santai karena perhatian Tiang pusatkan sepenuhnya kepada kucinya. Enten Pak Ade. Nggih, baik Pak Gede nggih. Jadi Tiang juga amati tadi Pak Gede juga sudah berusaha sesuai dengan kompetensi inti dari coaching, kan sudah berusaha untuk
hadir penuh dan juga sebagai pendengar aktif dari apa yang sudah disampaikan Bu Komang dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kan gitu untuk memancing apa namanya si Koci ini menemukan apa solusinya sendiri kan seperti itu. Nah, menurut Pak Gede nih dari percakapan tadi kira-kira apa yang sudah berjalan baik dari kegiatan kucing tadi dengan Bu Nyoman? Yang merasa sudah melakukan dengan baik kompetensi inti yang ingin Tiang kembangkan tadi, seperti kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif dan fokus mendengarkan dan menemukan kata kunci. Nah, sehingga dapat melontarkan pertanyaan yang mampu menggali kompetensi kunci itu sendiri. Nah, percakapannya tadi sudah berdasarkan alur tirta ya Pak. Bagus, bagus sekali Pak Ade. Tiang juga setuju apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gede dan setelah Tiang mengamati tadi juga apa namanya Pak Gede juga sudah berusaha mengembangkan kompetensi dari ketiga kompetensi inti coaching itu dan juga tadi Pak Gede juga sudah berusaha menggali potensi si coach ini sehingga dia apa namanya seperti yang Tiang sampaikan tadi menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi kan gitu. Nah, selanjutnya Pak Gede nah, apa namanya dari yang sudah dilaksanakan Pak Gede tadi, kompetensi yang ingin Pak Gede kembangkan lagi seperti apa? Yang mana? Yang ingin dikembangkan lagi? Ada Terima yang ingin kasih Pak Dek. Nah, Pak Kadek telah menyampaikan hasil observasi dari kegiatan coaching Tiang tadi. Nah, setelah Tiang melakukan praktek coaching tadi, Pak Dek, Tiang ingin lebih mengembangkan bagaimana Tiang dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan serta dapat menangkap emosi daripada coachee dalam wujud empati, Pak Dek. Nah, sehingga Tiang berharap akan muncul rasa nyaman, kenyamanan saat bercerita dan juga si coachee itu sendiri atau Bu Mang itu sendiri merasa mendapatkan manfaat setelah kegiatan coaching yang dilaksanakan tadi itu. Itu Pak Dek. Baik Pak Gede. Jadi apa namanya? Kita harus terus semangat untuk selalu meningkatkan kompetensi kita, kompetensi coaching kita, sehingga untuk meningkatkan apa namanya pelayanan pendidikan. Tentunya kita di sekolah kan banyak menghadapi masalah-masalah dan mudah-mudahan dengan praktik coaching yang sudah kita laksanakan ini bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Nah, terima kasih banyak juga Pak Gede dan Bu Nyoman sudah memberikan kesempatan Tiang sebagai pengamat dan kita bisa meningkatkan lebih lagi kemampuan coaching kita selanjutnya. Baik, untuk Pak Gede dan Bu Nyoman sekali lagi Tiang ucapkan terima kasih dan untuk kegiatan hari ini Tiang akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Santi Santi. Om Santi 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 Om.